Bios, buat kalian belum follow Instagram kita, kalian bisa follow di bawah ini. Buat kalian belum gabung dengan grup WhatsApp, kalian bisa DM Instagram kita, dan kita dapat terkoneksi satu sama lain dan dapat saling menguatkan. God bless you, see you. Shalom teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kita hari ini Tuhan. Kau sucikan, Kau layakan Tuhan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
Shalom, selamat malam semua dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi ke ibadah youth di Sabtu hari ini. Ya, sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mari berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Kau telah melindungi kami dari segala apapun yang membahayakan kami Bapa. Kami sangat bersyukur Engkau menjadi Allah kami. Dan malam hari ini kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang menghidupi kami, yang mengisi pikiran kami, hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mau serahkan firman, sharing firman pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Halo. Firman Tuhan hari ini kita beri judul yaitu soulmate. Bukan soul tapi soulmate. Apa itu nanti kita sambil jalan kita akan lihat, kita akan sama-sama dengar, sama-sama belajar apa sih itu. Oke. Tema bulan ini kita tentang relationship. Jadi pada hari ini kita akan bawakan mengenai pacaran. Jadi tapi kita perlu kita ketahui bahwa konsep pacaran itu nggak ada di Alkitab. Di Alkitab itu cuma ada pertemanan, persahabatan, pertunangan, dan setelah itu menikah. Jadi tapi semua dari kita mengalami fase ini. Kita mengalami apa yang dinamakan dengan pacaran atau dating atau apapun ya biasanya pakai istilah lain lah. Nah, apa sih pacaran? Jadi kalau teman-teman baca-baca, pacaran itu adalah sesuatu yang serius. Karena itu merupakan tahapan di mana kamu sudah punya komitmen dengan pasanganmu untuk menikah. Dan tujuan pacaran adalah untuk persiapan untuk pernikahan. Dan jadi kalau sekarang di umur kalian seperti ini dan kalian sudah memutuskan untuk berpacaran, siapkah kamu menikah dengan pacarmu sekarang? Pertanyaannya itu. Seumpama kalian masih di kelas 1 SMA, butuh berapa tahun untuk menikah? Kalian butuh lulus SMA 2 tahun, setelah itu kuliah 4 tahun kalau lancar ya kan? 6 tahun kerja 2-3 tahun, 9 tahun gitu. Nah, dalam waktu 9 tahun ini atau 10 tahun mungkin kalau. Nah, apakah kalian gak ketemu orang lain yang lebih menarik pada saat kalian berantem mungkin? Atau mungkin pada suatu saat kalian ngalami apa yang dinamakan LDR. Jadi mungkin pada saat jauh itu mungkin gak kalian ketemu orang lain, ya kan? Jadi atau bisakah dalam 9 atau 10 tahun ini kalian menjaga kekudusan, benar-benar hubungan pertemanan, persahabatan, pacaran yang kudus, ya kan? Jadi sebelum untuk memutuskan untuk berpacaran dengan seseorang atau dekat dengan seseorang, cobalah pikirkan hal-hal ini. Terus ada pertanyaan juga. Jadi kalau gitu semua pacaran ujungnya pernikahan? Ya, jawabannya sebenarnya tidak. Karena kalau ada dalam pacaran itu adalah suatu proses, ada proses namanya kan. Kalau di dalam proses itu ada ketidakcocokan, ya jangan diteruskan. Ada istilah gini sih. Jangan pacaran kalau kamu gak siap putus, atau jangan nikah kalau kamu siap cerai. Jadi pacaran itu adalah masa-masa penting di mana kalian menyatukan, atau dalam artian kalian bisa menerima semua perbedaan, problem, dan tujuan hidup kalian, nilai-nilai yang kalian bakal anut. Itu kalian bereskan semua, ya kan? Atau sebagian, ya kan? Dan kalian baru masuk ke dalam suatu tahapan yang dinamakan pernikahan. Dan seiring dengan berkembangnya medsos, ada banyak mitos-mitos yang mitos-mitos di pacaran yang keliru, tapi sering kita dengar. Ya, Sisil mau bawain yang mitos yang pertama ini. Nah, mitos yang pertama itu yang dari dulu sampai sekarang kita sering dengar adalah pacaran adalah latihan. Pacaran adalah masa penjajakan. Jadi sudah tertanam dalam otak kita itu pacaran itu adalah langkah awal untuk latihan, di mana
kita belajar mengerti atau memahami pasangan kita, mungkin yang akan menjadi calon istri atau suami. Jadi kalau misalkan kita nggak cocok dengan si A, oke, kita bisa ganti si B. Nggak cocok si B, kita tuker si C. Nah, begitu mungkin terjadi seterusnya sampai menemukan kecocokan. Atau juga pacaran adalah masa penjajakan untuk menuju suatu pernikahan. Jadi mungkin ada pertanyaan pada saat masa penjajakan itu, mungkin apakah sifatku itu bisa ya sesuai nggak ya dengan sifat si dia, atau apa pasanganku itu sanggup menerima aku apa adanya. Cuman kalau memang ternyata pasangan kita tidak sanggup, masa pacaran itu intinya gini, kalau kita tidak merasa sejalan gitu, adalah lebih baik putus daripada diteruskan. Nah, itu tuh sering terjadi banyak dari kita. Jadi pacaran itu yang penting pacaran dulu, gampang. Nanti cocok nggak cocok itu masalah gampang. Nanti putus ya udah cari yang baru gitu. Nah, cuma masalahnya pada saat kita pacaran itu kita sudah kita sudah melekat secara emosional kita, emosional hati kita dengan pasangan kita. Jadi kalau kamu sendiri mungkin kita sudah katakan kita sudah sayang banget sama pacar kita, pasangan kita, terus tiba-tiba nggak sejalan, nggak cocok, tiba-tiba kita harus pisah, ya itu gimana ya, berarti kamu sedang melukai dirimu sendiri, kamu sedang menyiksa dirimu sendiri gitu ya. Intinya apakah kita siap jadi tempat latihan pacaran itu sendiri gitu. Makanya itu kita harus pahami benar. Jadi mitos pacaran adalah latihan itu sangat-sangat salah ya. Kalau pacaran kok coba-coba. Pacaran bukan coba-coba. Pacaran itu kita harus punya tujuan yang pasti, yaitu tujuan cuma satu, masuk ke dalam pernikahan ya. Nah, jadi gini, kalau dalam suatu pacaran tidak ada satu komitmen dalam suatu hubungan, jadi itu sangat tidak mungkin bisa lanjut ke dalam pernikahan ya. Kita ada ilustrasi, kita gunakan kardus ya, kardus dan lakban ya. Oke. Jadi gini, ibaratnya apalagi kalau kalian selama berpacaran itu kalian sudah melakukan hubungan yang tidak seharusnya. Padahal hubungan itu merupakan perekat dari suatu pernikahan nantinya. Jadi ibaratnya kalau kalian pacaran coba-coba dan pacaran tanpa tujuan itu berbahaya sekali. Nah, ini akibatnya kalau kalian misalnya melakukan suatu hubungan yang belum disahkan dalam suatu ikatan pernikahan. Jadi contohnya ini. Oke, lakban ini menggambarkan hubungan kita ya. Lakban. Dan ditempel. Kalian sudah melakukan, ya kan? Nah, dan pada saat itu kalian merasa di tengah jalan, kok nggak cocok, gitu kan? Kita break ya, kita putus ya. Nah, padahal pada saat ditarik itu ada yang terikut, ada yang nempel di seal ini. Dan jika ini kalian gunakan di satu pasangan berikutnya, atau ini dalam misalnya kalian sudah menikah nantinya, itu daya rekatnya pasti berbeda. Kalian tidak bisa, ya kan? Dan ada sisa-sisa lama yang terikut. Jadi trauma-trauma dulu yang pernah terjadi dengan pasangan sebelumnya akan ikut nempel pada hubungan kalian yang selanjutnya. Jadi janganlah coba-coba kalau memang kalian belum siap untuk menikah. Jadi karena itu kalau teman bilang tadi, pacaran adalah suatu hal yang serius, ya kan? Jadi
inilah ilustrasinya mengenai pacaran yang serius yang seharusnya kalian lakukan. Jadi mitos yang pertama itu. Mitos pertama. Jadi kalau kamu nggak siap sakit hati, jangan pacaran. Oke. Nah, dan ini kita lanjutkan ke mitos yang kedua. Jadi mitos yang pertama sudah, mitos kedua. Mitos kedua ada mitos yaitu cinta pada pandangan yang pertama. Kayaknya romantis ya. Jadi pada saat kita ketemu orang yang menarik, menurut alam bawah sadar kita merasa this is it. Ya kan? Padahal otak kita itu mampu menyimpan segala informasi, pengalaman kita dari kecil, terus apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita baca, musik apa yang sering kita dengar. Jadi siapa yang kita follow di medsos. Jadi semua itu bisa diterangkum, bisa diolah di otak, sehingga pada saat ketemu seseorang, alam bawah sadar kita tuh mengolah, lalu tiba-tiba ting keluar data bahwa wow, he's the one, wow, she's the one. Nah, kita merasa jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Apa menurut Alkitab? Kita baca sama-sama di Amsal 4 ayat 23. Saudara ambil dari yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, bahwa jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi apa yang kalian pikirkan itu cinta pertama, cinta pada pandangan pertama, itu belum tentu benar-benar dari Tuhan sebenarnya. Karena hatimu lah yang menentukan itu sebenarnya. Jadi hati-hatilah dengan hatimu gitu loh. Itu yang Kodarman maksud, Kodarman ingin sampaikan. Atau seringkali juga kita pada saat jatuh cinta gitu, kita minta tanda dari Tuhan ya kan? Kita minta suara Tuhan bahwa apakah dia orangnya Tuhan ya kan. Kalau seumpama besok kita pakai baju yang sama, warna yang sama, berarti dia jodohku Tuhan. Jadi padahal bisa aja itu suatu kebetulan, dan berbahaya sekali membangun suatu hubungan dari suatu kebetulan gitu loh. Padahal untuk membangun suatu hubungan yang baik, yang benar, kita harus bangun dari dasar yang sama, yaitu dari prinsip kebenaran firman Tuhan, bukan dari kebetulan. Jadi yakinkan memang itu, apakah itu suara Tuhan atau suara hatimu yang ngotot, suara hatimu yang pengen. Jadi tapi kenapa nggak nentang sih, kita nggak nentang bahwa kalau ada orang yang ada orang yang bisa seperti itu, tapi percayalah jarang banget, sekian persen kecil gitu. Jadi apalagi kalian tidak intim dengan Tuhan. Bagaimana seorang yang tidak intim tiba-tiba pada saat jatuh cinta itu dengar suara Tuhan? Jangan-jangan bukan suara Tuhan, ya kan? Ya, kita sama-sama baca di Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Di situ disebutkan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di situ kan penerangan yang ngomong bahwa jangan gara-gara kita lihat sesuatu, kita tonton sesuatu, terus kita mengikuti pola-pola dunia. Kita harus punya kebenaran firman Tuhan dalam membangun satu hubungan. Dan teman-teman juga mau ngomong, kebetulan ini satu lagi sih. Jadi cari pasangan tuh bukan cuma yang Kristen. Jadi ya kan, jadi bukan cuma Kristen. Jadi cari pacaran itu adalah seseorang yang mengikut, yang punya nilai-nilai mau berubah menurut keserupaan dengan Kristus, bukan cuma Kristen. Karena bisa saja dia beragama Kristen, tapi dia tidak berubah menjadi keserupaan dengan Kristus. Jadi jangan cuma lihat fisiknya, tapi lihat hatinya, karakternya, respon terhadap masalah, gaya hidupnya, nilai-nilai yang dianut, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, adiknya atau kakaknya.
Jadi jangan silau dengan oh dia WL ya kan, kalau di gereja gitu kan, dia singer, udah pelayanan, udah keliling kemana-mana. Jadi jangan lihat yang outside tapi lebih ke dalam. Jadi jangan tertipu pelayanan berbulu domba, maksudnya serigala yang berbulu pelayanan. Jadi harusnya kalian cari pasangan itu yang bertumbuh dalam keserupaan akan Kristus. Tentunya hubungan yang seperti ini tuh nggak bikin kalian capek, lebih menghemat emosi, air mata, dan biaya, ya kan? Dan kita baca di ayat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dari terjemahan sederhana Indonesia, bahwa yang penting waktu seseorang bersatu dengan Kristus, dia sudah menjadi ciptaan baru. Semua cara hidup yang lama sudah berlalu dan hidup yang baru itu sungguh indah. Nah itulah, jadi kalau kalian berpacaran dengan seorang yang bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, itu pasti lebih indah. Oke, lanjut ke mitos yang ketiga. Sekarang mitos yang ketiga ya. Mitos yang ketiga tuh pacaran itu bikin lebih bahagia. Nggak dipungkiri sih, emang betul orang pacaran pasti lebih bahagia. Dunia milik berdua. Berjuta rasa. Juta rasa katanya. Ya. Cuman satu yang harus kita semua harus tahu, kalau kebahagiaan kita itu tidak bisa kita dapat dari manusia, dari benda, dari apapun. Kebahagiaan kita cuma satu, datangnya dari yang di atas, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalian juga harus tahu bahwa kalau memang kalian yang sudah berpasangan, sudah ada pacar gitu, pasangan lah ya, kalian harus tahu kalau pasangan kalian itu punya kelemahan pastinya. Nah, kalian harus set expectation. Jangan ekspektasi yang tinggi. Jadi kemungkinan dia nggak bakal ngecewain kita. Kemungkinan dia tidak sadar mengecewakan kalian gitu. Nah, jadi sebelum kalian ini mitos nggak benar, karena ada orang pacaran dengan anak kaya, dompet tebel, punya mobil mewah, tapi juga nggak bahagia. Mungkin abuse, dia korban abuse, pacarnya mungkin suka pukul atau toxic. Nah, itu ya berarti mitosnya salah dong ya, gitu. Ya. Nah, kita pakai perumpamaan juga sih. Kita dapat perumpamaan dengan air dan gelas. Oke. Sesuai dengan Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Kalian cari ya kan, Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, bahwa kebahagiaan kita itu enggak kalau pacaran, kita mau berpacaran itu bikin lebih bahagia. Pacaran itu konsepnya bukan untuk membahagiakan diri, tapi lebih membahagiakan pasangan. Jadi dalam berpacaran, kalau kalian pingin dibahagiain, ini ibaratnya seperti 2 gelas ini, ya kan? Pada saat kalian merasa, tolong dong bahagiakan aku, ya kan? Nah, pada saat kalian dibahagiakan, pasangan kalian tuh kosong, kering akhirnya, ya kan? Sekalian lihat kering akhirnya, kalian penuh. Suatu saat pasangan kalian menuntut juga, bahagiain aku dong, ya kan? Ya temenin aku dong jalan-jalan ke pasar atom, oke, ya kan? Sementara kalian nggak senang tuh, gitu lah. Akhirnya, kalian kosong, pasangan kalian penuh. Hal seperti ini akan bikin capek sebenarnya, gitu loh. Berbeda dengan konsep yang ada di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 tadi, bahwa Sisil bisa bantu baca? Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, bisa dilihat bahwa kalau kalian itu di dalam Kristus,
kalian tuh penuh dengan kebahagiaan. Dan pada saat kalian penuh dengan kebahagiaan, kalian itu nggak butuh orang lain. Pacaran nggak bikin lebih bahagia. Jadi mitos ini salah kan. Jadi kalau kalian sudah penuh, malah yang indah pada saat kalian berpacaran satu saat nanti, bahwa kepenuhan kalian dan kepenuhan pasangan kalian itu akan memancar keluar, akan memberkati orang-orang di sekitar kalian. Jadi seperti inilah yang seharusnya terjadi dalam suatu hubungan, itu membahagiakan atau menjadi berkat dimanapun kalian berada. Ini mitos yang pacaran bikin lebih bahagia itu salah ya. Oke, mitos Kita yang lanjut keempat. ke mitos yang keempat, mitos yang terakhir ini ya untuk malam hari ini, bahwa orang pacaran tuh lebih keren gitu loh. Jadi pacaran itu, dengan pacaran status kita meningkat. Kalau jomblo itu rasanya memalukan, desperate banget kayaknya. Kata-kata jomblo itu kayaknya jelek gitu loh. Punya atau tidak punya pacar sepertinya mampu menaikkan status sosial ya kan, apalagi bisa foto-foto selfie di medsos gitu kan. Jadi sudah laku itu seperti halnya suatu hal yang menyenangkan gitu, sudah laku gitu loh, merasa berharga kita dengan pacaran. Padahal ya kan, faktanya bahwa berharganya kita bukan ditentukan dari status kita jomblo atau berpacaran. Karena ada yang pacaran, di Jesse bilang, tapi nggak bahagia, atau pacaran putus, ya kan, menghabiskan banyak air mata, perasaan, ya kan. Malah menurut Kodarwan itu lebih memalukan pacaran putus. Lebih baik pacaran sekali jadi sampai menikah, itu jauh lebih wow, lebih hebat menurut Kodarwan. Atau pacaran itu lebih keren kayaknya, ya kan, tapi ternyata pacarmu toksik, ya kan. Kalian merasa status kalian lebih keren, lebih tinggi daripada orang yang nggak pacaran, tapi ternyata pacar kalian toksik, maunya diperhatiin terus. Apakah statusmu meningkat? Malah jadi bucin kan, malah jadi budak gitu loh, budak cinta, ya kan, bucin. Jadi mendingan jomblo daripada itu. Jomblo itu lebih bebas, mau kemana, mau hangout dengan temen, mau ngabisin waktu dengan temen, olahraga, sepedaan dengan temen, nggak takut, nggak ada yang cemburu dengan itu. Sementara kalau yang sudah punya pasangan, ya kan, yang sudah keburu pacaran, dan pacarnya kalian yang banyak menuntut, apa bisa kalian seperti itu? Jadi ada pantun yang seperti ini yang berbunyi bahwa jalan-jalan ke Solo beli ikan dorang, lebih baik jomblo daripada jagain jodohnya orang, ya kan. Jadi hal-hal seperti itu yang sering kita alami di pertemanan, di dunia kita, dunia anak muda saat ini sih. Dan ada tertulis di ayat juga di Kidung Agung 8 ya, bahwa jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya, karena cinta itu as strong as death, ya kan, kematian kuatnya tuh sama dengan kematian. Jadi kalau sebelum waktunya, sabar dulu deh, jangan deh, lewati tahapan-tahapan pertemanan dulu dengan wajar dan tidak terburu-buru. Sebelum ada getaran-getaran gitu, atau apa, zing atau apa itu, ya nggak usah lah gitu. Jadi jagalah, jadi nggak usah WA-an tiap hari atau telepon tiap hari atau ngajak jalan tiap hari, karena lagian kalau temen juga ngapain kok, enggak lah jalan berduaan terus tiap hari kan, teleponan setiap saat kan, enggak kan, tanya udah makan atau masih ngapain kan. Jadi teman nggak gitulah. Jadi jagalah hati kalian dulu ya, jangan keburu-buru. Jadi jadilah teman yang artinya ya kenal ya kan. Jadi lalu tahapan yang selanjutnya kalau udah oke, jadi teman dekat nih, kita ingin lebih mengenal lagi ya kan. Kalau sudah oke lagi baru menjadi sahabat ya. Ada lagi, kalau pacaran tuh bukan apa ya, banyak orang tahu cara pacaran, how to dating ya, how to date a girl, a boy ya. Cuman yang harus jadi pertanyaan dalam hati kalian itu why? Kenapa kalian pacaran? Gitu. Kenapa kalian mau pacaran dengan si
cowok itu? Kenapa kalian mau pacaran dengan cewek itu? Gitu. Itu yang harus kalian pertanyakan gitu. Apa kalian pacaran cuma hanya untuk menyakiti dia atau menyakiti dirimu sendiri? Atau cuma status? Cuma status? Coba-coba. Selfie di IG. Nah, jadi seperti harus dipertanyakan. Jadi tujuan yang jelas. Jadi jangan bertanya how atau who, tapi lebih bertanya why. Kenapa aku harus date? Kenapa aku harus pacaran? Karena kayak tadi kalau lanjutin bahwa dengan menjadinya seorang sahabat, barulah kita tahu bahwa kelemahan dia. Begitu kalian tahu kelemahan dan beban-beban dia, masa lalu dia, seperti apa keluarganya, barulah kalian mungkin kalau sudah siap, benar-benar siap, oke, gue siap menerima nih, ya kan, baru kalian bisa berkomitmen yang namanya pacaran. Dan kalian harus punya satu titik di depan kalian bahwa titik itu adalah pernikahan. Jadi kalau nggak ada itu, jangan dulu. Nah, berkaitan dengan judulnya dari khotbah hari ini, yaitu soulmate, bahwa kita tuh dari hidup ini bukan mencari soulmate. Kayaknya ya kan sering kali kita dengar bahwa soulmate kayaknya kayak belahan jiwa. Kita berarti terbelah-belah gitu. Emang mau gitu, nggak komplit kan, terus cuma sebelah gitu kan. Kayaknya sih keren kalau buat jadul lagu separuh nafas gitu kan, separuh jiwa, kayaknya keren. Tapi itu nggak alkitabiah, bahwa kita tuh seharusnya utuh baru kita bisa membahagiakan orang lain. Nah, kita bukan mencari soulmate, tapi kita lebih mencari soulmate. Apa soulmate? Soul itu seperti halnya soul di sepatu. Alas sepatu bagian bawah. Nah, soulmate itu berarti adalah apa sih? Soulmate. Ya. Soulmate. Okay. Ya. Soulmate berarti seseorang yang berjalan bersama Anda menempuh perintah Alkitab untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Sesuai dengan firman Tuhan ya di Matius 6 ayat 33, jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah itu semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Nah, jadi ini yang benar, ini yang harusnya menjadi patokan kita, bahwa dalam menentukan berpacaran bukan how, bukan who tadi, tapi why. Dan pada saat kalian di tengah pertemanan kalian saat ini, kita bukan sedang mencari soulmate, tapi kita lebih mencari soulmate yang sama-sama membuat kita sama-sama mendekat dengan Tuhan. Dan percayalah, hubungan yang seperti itu akan menghasilkan sesuatu yang indah, surga di bumi. Betul itu. Daripada kalian menjalankan suatu hubungan yang buruk sehingga akhirnya endingnya neraka di bumi, ya kan? Oke, sharing kita selesai sampai di sini. Mari kita sama-sama tutup dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya di segala keterbatasan kami ya Bapa, kami percaya Engkau memberikan hikmat, Roh Kudus menyertai, membuka pengertian-pengertian yang baru kepada teman-teman youth di Betani Madiun ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah hidup mereka. Kau jadikan mereka itu kepala bukan ekor. Kau jadikan mereka garam dan terang bagi teman-teman mereka. Mereka dapat berteman dengan baik, bersahabat dengan baik, dan memulai suatu hubungan yang baik suatu saat nanti. Kau pertemukan mereka dengan seseorang yang tepat, seseorang yang bisa membuat mereka semakin tajam dan semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami mau mendoakan Tuhan, kiranya berkat daripada Tuhan turun atas mereka, dalam setiap langkah hidup mereka, damai sejahtera, penyertaan Tuhan menyertai juga orang tua mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka berkat rezeki Tuhan, sehingga dapat melewati bersama-sama dalam satu keluarga, melewati masa yang sulit ini di tengah pandemi ini. Tapi kami tetap menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang bersinar, yang keluarga yang menjadi garam dan terang dan menjadi jawaban di setiap lingkungan mereka ditempatkan.
Dan kami percaya, dan semua yang percaya dengan pernyataan ini sama-sama berkata, amin. Oke, sampai ketemu di sharing selanjutnya. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus Selamat malam. memberkati Tuhan Yesus semuanya. memberkati. Ya. See you. God Bye. bless. God bless. Dan harapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak akan hilang. God bless you.